Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat datang di acara Ngabuburit Virtual edisi yang kedua, Agama Cinta. Pada edisi kali ini kita mengambil tema agama mengajarkan kedamaian, radikalisme, dan terorisme memutarbalikannya. Sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar Ngabuburit Virtual kita pada sore hari ini hingga menjelang maghrib. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa ya untuk mengisi link absensi yang nanti akan dikirim di kolom chat Zoom. Dan bagi para pemirsa yang menyaksikannya lewat live streaming di Facebook Sekjen Agama Cinta, bisa cek link absensinya di kolom komentar. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Agama Cinta, Gus Soleh. Kepada Gus Soleh, kami persilakan. Ya, udah jelas Mas Nurul? Oke, mantap Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Summa salatu ala Rasulillah wa ba'du. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, salam agama cinta merdeka. Qubaila kulli syai'. Sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan doa iftitah. Semoga acara yang kita laksanakan ini meskipun dekat di mata tapi jauh di tempat, tapi kita semuanya yakin yang ada di sini dekat di hati. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kita semuanya, buat bangsa dan negara kita, menjadi negeri yang adem, ayem, tentrem, gemah lipalo jinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan. Mari yang hadir di sini, yang selain daripada agama Islam, silakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam, mari berdoa bersama Gus. Ila hadiniyah wa biniyatin salihah, biridha'illah wa bi'aunillah wa bi'idnillah, wa bijahi wa bi syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti thayyibin at-tahirin bi anna Allah yu'la darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa karamatihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid dini wad dunya qabla al-akhirah wa ala niyatin bi anna Allah yunawwiru qulubana mal huda wat tuqa wal afafa والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي والدي أدنان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Furqan Al-Fatihah, acara ini mendapat ridha Allah Ta'ala sehingga dapat memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, para hadirin, para rawuh sekalian, meskipun melalui virtual Zoom, yang kami cinta, sayangi, dan kami banggakan. Terlebih-lebih kepada narasumber kita yang hadir di hadapan kita semuanya, yaitu Akhi Fillah, Ahil Karim, Ibnul Karim, Ustadz Abdul Jamil Wahab. Ya, beliau ini adalah salah satu peneliti senior di Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan saat ini beliau sudah mengajukan untuk ke BRIN ya, dan masuk 3 besar. Mari semuanya kita doakan, mudah-mudahan Ustadz Abdul Jamil Wahab ya
bisa naik pangkat di BRIN sana. Amin, Allahumma amin. Ustadz Abdul Jamil Wahab akan menyampaikan yaitu subtemanya tentang terorisme dan radikalisme memutarbalikkan ajaran agama. Dan narasumber yang kedua yaitu yang saat ini lagi ngetrend di TV di mana-mana, alhamdulillah, barakallah akhi fillah, ya, Ustadz Ken Setiawan, ex radikalis NII, pendiri NII Crisis Center. Mudah-mudahan terus berkah untuk menobatkan ya para radikalis-radikalis ini kembali ke pangkuan bumi pertiwi Indonesia. Beliau akan menyampaikan subtema sekilas mengenal NII, ya, karena beliau berpuluh-puluh tahun ada di NII masa mudanya dulu, dan sejauh mana sih bahayanya NII ini bagi NKRI atau bagi kebangsaan dan bernegara ini. Dan mengapa anggota NII di Sumbar dan Tangerang dalam beberapa hari yang lalu ditangkap oleh Densus 88. Nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh abang kita, Ustadz kita Ken Setiawan. Dan acara ini akan dimoderatori oleh akhi fillah, yaitu Saudara Saifuddin Jamil, ya. Narasumbernya Abdul Jamil Wahab, sama-sama Jamil. Hari ini ada Jamil, ada jempolan dua, ya. Moderatornya Jamil, narasumbernya Jamil. Kullukum ajmal. Amin Allahumma amin. Adapun pendukung acara pada acara ini yaitu teman seperjuangan Gus, Abangda Monisa Esos, Wakil Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, yang saat ini belum hadir mungkin karena masih ada kesibukan, nanti bisa di saat beliau hadir untuk memberikan sambutan di dalam acara ini. Webinar Agama Cinta pada edisi ke-67 ini dan berbarengan dengan ngabuburit virtual kedua. Sengaja kami ambil tema yaitu agama mengajarkan kedamaian, radikalisme dan terorisme memutarbalikkannya. Gus mulai kecil, kelas 4 naik kelas 5 SD, sama Abah dipesantrenkan. 6 tahun ada di Gontor, di Tebu Ireng Alia, ya, 1 tahun. Ditambah beras setengah tahun, ambil sanawiyah. Memperdalam Al-Quran di Romo Yai Adlan Ali di Cukir. Memperdalam Kitab Kuning, ya, di sebelah di Yai Anwar. Dan Gus masuk di Torikot mulai mahasiswa di Usuluddin di Universitas Darul Ulum Jombang, ya, dari keluarganya almarhum Yai Musta'in Romli. Waktu itu masih ada Yai Rifai Romli, Yai Damanhuri Romli, dan juga yai-yai yang lainnya. Gus sampaikan semacam ini, kurang lebih sekitar 17 tahun. Gus ini belajar di berbagai pesantren, sekitar 7 pesantren. Ada pondok pesantren yang sangat apa? Sangat bersejarah, ya, dan sangat tua, yaitu di Sidogiri, karena sudah umur dan Gus sudah menikah sehingga tidak bisa mondok lagi. Maka putri Gus letakkan di Sidogiri. Dan juga di Madura demikian, pingin ngelap berkah karena sudah terbatas umur. Maka putri Gus yang satunya Gus taruh di Pondok Perenduan, ya, di Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura untuk ngelap berkah ilmunya yai-yai di Madura. Semuanya ini Gus ceritakan. 17 tahun lebih Gus di pondok pesantren. Belajar agama. Mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah sampai di jami'ah. Gus tidak temukan bahwa Islam itu mengajarkan tentang kekerasan. Banyak sekali kita dapatkan di dalam hadis. Ya,
Karena ini di virtual, bukan di pengajian khusus Islam yang sifatnya kebangsaan. Gus tidak perlu sampaikan hadisnya panjang-panjang. Yang mana intinya, bahwasannya Rasulullah mengajarkan kepada kita, satu, man ada dimian, man soponnya uang, ada dimian, menyakiti orang di luar Islam dalam keadaan tidak perang, itu namanya dimmi. Fakot adani. Apabila ada yang menyakiti, di Indonesia ada 6 agama yang resmi. Islam agama kita. Orang yang menyakiti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, sama Katolik. Selama tidak dalam keadaan perang, Indonesia adalah dalam keadaan damai atau Darussalam. Kata Rasulullah, yang berucap bukan Gus Soleh, bukan Kiai A, bukan Kiai B, tetapi Rasulullah. Fakot adani, fakot mengkau teman-teman adani, menyakiti diriku, kata Rasulullah. Nanti kelak, kata Rasulullah, akan berhadapan denganku di akhirat kelak. Amboi, betapa indahnya, betapa damainya Islam mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai toleransi. Di dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa membunuh orang tanpa sebab satu nyawa, maka dia telah membunuh seluruh umat manusia, kata Rasulullah. Hadis sahih. Barang siapa membunuh orang tanpa sebab, tanpa kesalahan, bukan karena dihukum mati melalui proses hukum oleh pengadilan, maka sesungguhnya, kata Rasulullah, dia telah membunuh umat manusia semuka bumi ini dosanya. Nah, sekarang kita lihat ada orang yang sok menjadi mujahid, padahal aslinya itu mujahat. Sok mati syahid, tapi sebenarnya itu mati sangit. Melakukan bom bunuh diri, membunuh gereja, membunuh tempat umum, membunuh kedutaan tanpa alasan sebab yang jelas. Padahal satpamnya itu orang Islam ataupun bukan orang Islam. Tidak boleh di dalam Islam ini menyakiti siapapun. Mereka telah menyakiti dirinya, melakukan bom bunuh diri dengan alasan jihad, padahal jahat. Berharap mati syahid, padahal itu mati sangit, gosong semuanya. Mereka lakukan ini dengan bahasa agama, dengan tafsir agama. Wallahi yatahakam bihada. Demi Allah, Allah akan menghukum orang yang memiliki pemikiran semacam ini. Gus 17 tahun mondok, mulai di pondok modern Gontor sampai pondok-pondok tradisional di 7 pesantren lebih. Gus tidak temukan ajaran yang sangat sesat, dhallun wa adhallu. Sudah sesat, menyesatkan semacam ini. Dan ajaran semacam ini, kita teringat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum hina idin kasih. Kelak wahai umatku, kalian akan banyak. Walakinnakum, akan tetapi kalian semua gusaun kagusa isail, seperti buih di lautan, centang perenang tanpa punya pegangan yang jelas. Banyak sekali saat ini gak jelas mondoknya di mana, pernah hatam kitab kuning apa saja, sudah berani jadi YouTuber. Nawaitunya bukan lillah, tetapi pansos. Tetapi menjadi YouTuber, mencari sayon selain Allah. Apabila itu halal-halal saja, selama dibarengi ilmu yang mumpuni. Saat ini tidak. Yang penting, para
menceramah, berani hantam pemerintah yang sah. Pak Jokowi dibilang kafir, Pak Jokowi dibilang PKI, sudah banyak pengikutnya. Apabila kita ngaji tentang kedamaian, tentang cinta kasih, tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang moderasi beragama, sedikit sekali yang mengikutinya, sedikit sekali yang nge-like. Jika sekiranya kita jadi provokator, hantam sana, hantam sini, banyak sekali pengikutnya, banyak sekali yang nge-like, kita sendiri menjadi bingung. Ada apa dengan bangsa ini? Kenapa bangsa ini kok masalah tentang kedamaian, tentang cinta kasih, tentang rahmatan lil alamin, tentang kerukunan, jarang sekali yang mengikutinya. Tetapi kalau ujaran kebencian, saling serang sana dan sini, ribuan bahkan mendekati jutaan yang mengikutinya. Contoh soal kita melihat bagaimana seorang mu'alaf Yahya Waloni menghantam agama sebelumnya, ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan yang mengikutinya. Begitu juga MKC yang saat ini ditahan. Menjelek-jelekkan luar biasa agama sebelumnya, itu agama Islam. Ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan yang mengikutinya. Bahkan sudah tahu salah semacam itu, masih ada yang membelanya. Yahya Waloni meskipun dia telah masuk Islam, apabila dia melakukan suatu bentuk penistaan ataupun menghujat daripada agama orang lain, karena itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka sama sekali gak kita dukung. Saat ini ada Sarifuddin Ibrahim, orang yang murtad, tiada hari di dalam YouTube-nya menghina Islam, mencaci maki Islam. Ini menjadikan umat Islam marah nantinya, karena tidak semuanya umat Islam di Indonesia ini sumbu panjang, banyak yang sumbu pendek. Ada juga Paul Zhang, ada juga dari kelompok umat Islam. Wong ceramah itu kan mengajak, bukan mengejek. Isinya nggak ada lain, mengejek-ejek agama lain. Ini dari pesantren atau tidak? Ini ngaji Quran dengan tafsirnya atau tidak? Gus kok jadi bingung? Padahal cukup jelas dalam Al-Quran, kita dilarang untuk menghina, apalagi mencaci maki Tuhan daripada agama sesembahan orang lain. Apabila itu kita lakukan, orang tersebut akan mencaci Tuhan kita, yang mana mereka tidak mengetahui akan hakikat Tuhan kita. Saat ini cukup marak konten-konten tentang kebencian. Ditambah lagi dalam tema kita, yaitu konten tentang radikalisme. Dikatakan bahwa Pancasila ini togut. Apanya yang togut? Dianggap yang paling benar adalah khilafah. Dianggap tidak ada keberkahan kalau Indonesia tidak jadi khilafah. Dan mereka menghalalkan segala cara sebelum negara Indonesia ini menjadi negara Islam atau negara khilafah. Nah, ini ngajinya di mana? Gue selama 17 tahun, lebih dari 7 pesantren mondok, tidak menemukan satu ayat yang naskhi, yang qot'i, mewajibkan kita untuk melakukan bentuk khilafah di dalam bernegara. Khilafah itu adalah bagian daripada ikhtiar umat Islam. Ya, ikhtiar dari kelompok umat Islam, namanya ikhtiar. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena Rasulullah tidak pernah, baik itu Al-Quran maupun di hadis, dengan nas yang qot'i mewajibkan kita untuk bernegara ini dengan bentuk khilafah. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu membangun masyarakat madani. Masyarakat madani ini berbagai macam suku, berbagai macam agama. Di samping
Islam sendiri, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Sabi'in, dan juga agama-agama di zaman Arab saat itu. Khilafah adalah bagian ikhtiar umat Islam, bukan kewajiban. Ikhtiar umat Islam itu ada berbentuk republik, ada berbentuk kerajaan seperti Saudi, ada berbentuk presidensil, ada yang berbentuk parlementer. Semuanya ini adalah bagian ikhtiar di mana diikat di dalam Misa Congolido, perjanjian yang kuat. Kita orang Indonesia, seperti Gus ini baru berumur 52 atau 53. Sementara kemerdekaan ini 77 tahun, 76 atau 77, ya. Nah, berarti kita lahir sudah dalam keadaan merdeka. Siapa yang memerdekakan bangsa ini? Yaitu leluhur-leluhur kita semuanya. Leluhur kita banyak ulamanya. NU lahir sebelum kemerdekaan tahun 1926. Dan Muhammadiyah justru lahir sebelumnya lagi, sekitar tahun 1912. Di situ juga ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, ada ormas-ormas Islam yang lainnya. Dan juga ada agama-agama lain. Baik itu agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Tao, dan juga agama daripada kebatinan atau kepercayaan yang ada di Indonesia ini. Ulama-ulama kita menyadari dengan pikiran yang waras, dengan hati yang jernih, dengan penuh hikmah, bersepakat Misa Congolido, mengikat suatu ikatan yang kuat. Tidak hendak mendirikan negara agama, tidak hendak mendirikan negara khilafah, tidak hendak mendirikan negara komunis, tidak hendak mendirikan negara kapitalis, tetapi mengambil saripati daripada negara-negara yang ada sebelumnya. Dari negara kapitalis diambil saripatinya, dari negara komunis diambil saripatinya, dari negara agama diambil saripatinya. Terlahirlah dihimpun menjadi Pancasila. Pancasila ini adalah hasil kesepakatan pendiri bangsa ini. Apabila ada orang, apalagi itu organisasi, dan keberadaannya ada setelah kemerdekaan atau saat reformasi, mereka menggunakan bendera ataupun topeng agama. Bendera yang dipakai untuk mengambil hati umat Islam dengan bendera La ilaha illallah. Tetapi itu untuk kekuasaan, bukan untuk lillah. Mereka menggunakan topeng agama, mau mengubah bangsa ini. Banyak bertanya kepada Gus, bagaimana hukumnya Gus? Dosa, Gus bilang. Loh, kok bisa dosa Gus? Sebab menyalahi kesepakatan. Karena pendiri bangsa ini, pewaris bangsa ini telah bersepakat tidak hendak mendirikan negara agama, tidak hendak mendirikan negara komunis. Apabila ada orang yang mau mendirikan Indonesia ini sebagai negara agama, maka dia orang yang zalim terhadap leluhur bangsa kita. Apabila ada yang mau mengubah Indonesia ini dengan negara komunis, maka itu orang yang zalim terhadap founding father kita. Begitu juga mau mengubah dengan negara kapitalis atau liberalis. Pewaris. Kita ini hanya pewaris. Mewarisi dari leluhur kita. Bagaimana kita sebagai pewaris ini
bisa menjaga warisan ini dengan baik, bisa merawatnya. Yang diwariskan kepada kita yaitu PBNU, Pancasila P-nya, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, ya, PBN-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 banyak diamandemen, sehingga Indonesia bisa dikatakan tidak antara api dan panggangnya ini sangat jauh. Sehingga tidak mencapai apa yang diharapkan oleh founding father kita yang ada di dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita semuanya yang sudah terlahir dalam keadaan merdeka semacam ini, ayo kita jaga bersama rumah besar kita Indonesia ini. Siapapun yang mau mengubahnya, yang mau memporak-porandakannya, baik itu berbaju agama, bertopeng agama, satu kata, lawan. Karena mereka telah berkhianat kepada pendiri bangsa ini. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kita lahir sudah merdeka. Abahnya Gus dulu lahir sebelum merdeka. Kakaknya atau paman Gus ini dua hilang nggak ketemu. Diambil saat Romusa oleh Jepang. Abah nyari jual sawahnya. Sangat besarannya laku 10.000. Di saat apa? Pindah hijrah dari Surabaya, dari Madura ke Surabaya. Semena orang matela kokopur kau tabah. Zamannya orang meninggal tidak terkubur. Karena banyaknya pembantaian di saat zaman Jepang itu. Dua paman Gus ini nggak ada. Berjuang untuk kemerdekaan. Nggak tahu sampai sekarang di mana kuburannya. Ya karena orang dulu ini anaknya banyak. Keluarganya abah ini 14 ya. Tinggal 12. Yang ketemu Obe ya. Obe itu apa? Bibi ya kalau bahasa Indonesia. Ketemu, diambil juga. Ketemu di Surabaya. Kita inilah sudah dalam keadaan merdeka. Anda bikin ormas baru kemarin. Sudah mau mengubah bangsa dan negara ini. Agama yang kalian gunakan. Sehingga kalian menggunakan berbagai cara. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Akhirnya agama Islam ini hancur, jelek, karena ulah umat Islam sendiri yang menggunakan kekuasaan dengan topeng agama, sehingga kalian menghalalkan segala cara. Mari sama-sama kita ikuti ulasan dari narasumber kita. Gus lihat tadi Pak Monisa, ya, dari pendukung acara sudah hadir. Gus cukupkan sekian. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab dan juga Ken Setiawan. Mudah-mudahan apa yang Gus sampaikan dan juga para narasumber ini bisa memberikan manfaat kita semuanya, bisa dapat memberikan pencerahan. Sebarkan seluas-luasnya video hasil webinar ini agar generasi muda kita tidak gampang terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang bertopengkan agama. Padahal hakikatnya itu adalah mencari kekuasaan dengan menjual belikan agama Allah. Usikum binafsi bitaqallah faqad fajal muttaqun billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai agama cinta. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat kepada Gus Solenzet yang sangat berapi-api memberikan sambutannya pada ngabuburit virtual edisi yang kedua ini. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari pendukung acara yaitu Bapak Monisa SOS. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum DPN Seknas Jokowi. Pada bangku Abang Monisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudaraku
para narasumber, dan juga Mohon izin Abang Monisha, kameranya boleh landscape, dimiringkan kameranya. sudah kelihatan jelas? Itu lurus. Ini kan Bang Monisha begini, diputar jadi seperti ini. Sudah jelas ya? Begini Bang, Biar bagus hasilnya. posisi HP. Nah, Posisi HP-nya seperti ini. cakep, Biar ya. bagus. Oke. Biar bagus hasilnya. Iya. Ya, begini ya. Nah, mantap. Ini baru. Oke, Siap. Monggo dilanjut. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua para narasumber yang hadir, serta para peserta yang bukan menjadi narasumber. Mohon maaf karena keterlambatan waktu, karena tadi pertama baru keluar kantor, yang kedua tadi melayat sahabat kami, Bapak Direktur Utama Askrindo Syariah, Bapak Sugiarto meninggal dunia karena sakit jantung. Jadi saya sebagai sahabat melayat dan alhamdulillah bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk berperan serta untuk memberikan sedikit sambutan. Pada prinsipnya apa yang kegiatan yang dilakukan oleh Gus Soleh, kami secara pribadi maupun sebagai relawan Pak Jokowi dari Seknas Jokowi mendukung penuh dan sangat mengapresiasi, sehingga kami berharap setelah Idul Fitri kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita lakukan 1-2 bulan sekali untuk kita sama-sama sebagai anak bangsa terpanggil untuk sama-sama memerangi tindakan-tindakan yang bersifat radikalisme, intoleransi maupun terorisme, karena kita adalah sebagai anak bangsa yang cinta NKRI, yang berjiwa Pancasila serta yang berjiwa kebinekaan. Oleh karena itu sebagai wakil ketua Seknas Jokowi juga maupun sebagai secara pribadi kegiatan-kegiatan seminar semacam ini atau FGD yang dilakukan oleh Gus Soleh, kami berkomitmen mendukung penuh dan kami siap berperan serta aktif. Biarlah kiranya rangkaian acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir diberkati Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik, dan outputnya, hasilnya kita bisa berikan sumbangan kepada institusi pemerintah, Mabes Polri dalam hal ini Pak Intelkam, BNPT, Densus, atau lembaga-lembaga pemerintah sipil lainnya, Dirjen Kesbang Polda Dagri. Kami sangat bangga dan senang atas inisiatif yang dilakukan Gus Soleh selaku pejuang pendukung relawan Jokowi, dan Gus Soleh ini juga sebagai seorang ulama yang berjiwa nasionalis. Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini semoga berjalan dengan baik sehingga betul-betul ada manfaatnya bagi kita semua sebagai elemen kebangsaan, khususnya para masyarakat pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, pasangan ulama dan umaro. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Monisha. Atur Atur nuhun. nuhun, Pak Monisha, semoga selalu sehat. Dan tadi kalau Pak Monisha bilang 1 bulan sekali minimal, kita ngadain setiap minggu ya Gus, insya Allah. Dan di edisi Ramadan ini malah 3 kali, insya Allah istiqomah di setiap hari Rabu, Jumat, dan juga Minggu. Jadi dukung terus program agama kita, khususnya murid virtual di bulan Kebangsaan, Ramadan sosial ini. politik gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Yuk, bagi para peserta, kita ikut foto bersama. Bisa diaktifkan dulu videonya, karena kita akan foto bersama. Oke, peserta saat ini baru tergabung 21 ya, jadi ada 2 sesi. Boleh gayanya bebas, terserah seperti apa. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Acara sesi foto bersama sudah, sambutan-sambutan sudah, maka kita memasuki sesi yang utama, yaitu usia menjelang berbuka yang akan dimoderatori oleh abang kita, Bang Syarifuddin Jamil. Kepada Bang Syarifuddin Jamil kami persilakan.
Baik, terima kasih. Bisa kedengaran ya, Dinda Oke, Nurul ya? mantap. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil Tidur ya, anbiya'i ya. wa mursalin Tahu wa dong. ala alihi washabbihi Ah, ya udah ajmain. nggak tahu. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada pemimpin kita, Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati senior saya juga, yaitu adinda kita Monisa, sarjana sosial. Yang saya hormati senior saya juga, yaitu Gus Soleh MZ, yang merupakan koordinator daripada Agama Cinta. Dan yang saya hormati juga adinda saya M. Nurul Hikmah sebagai sekjen daripada Agama Cinta ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini di dalam acara ngabuburit virtual ini yang merupakan terselenggara oleh Agama Cinta yang didukung oleh Pak Monisa sebagai Wakil Seknas Jokowi Nusantara. Baik, tema yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu agama mengajarkan kedamaian, radikalisme dan terorisme memutarbalikannya. Untuk ini bersama kita sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Ustadz Dr. Abdul Jamil Wahab, MSI. Beliau adalah peneliti senior Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia yang nantinya akan menguraikan dengan subtemanya yang akan dibicarakan teroris dan radikalis memutarbalikan ajaran agama. Kemudian juga ada Ustadz Ken Setiawan, beliau adalah aktivis NII dan juga pendiri dari Krisis Center NII di Indonesia. Untuk itu, dengan segala hormat, kami persilakan kepada Ustadz Dr. Abdul Jamil Wahab, MSI, kiranya untuk memberikan gambaran tentang apa-apa yang akan disampaikan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini ngabuburit menjelang buka puasa kita bisa mengikuti acara yang digagas oleh Gus Soleh dan juga Pak Monisah yang juga dimoderatori oleh Pak Syarifuddin Jamil ya. Jadi sama-sama Jamil ini Pak. Amin. Yang terhormat juga narasumber yang lain, Bang Ken Setiawan, dan juga para peserta webinar lainnya. Senang sekali di bulan Ramadan ini kita bisa kembali berdiskusi tentang sebuah tema yang saya kira ini sangat relevan, sangat penting bagi kedamaian dan
kehidupan keagamaan kita yang mudah-mudahan akan selalu damai, rukun, dan harmonis. Tema yang diberikan kepada saya yaitu agama mengajarkan perdamaian, radikalisme dan terorisme membalikannya. Saya langsung saja mengingat ini adalah menjelang buka puasa, jadi supaya nanti diskusi maupun narasumber berikutnya bisa mempunyai waktu yang cukup untuk memaparkan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh penyelenggara. Saya menyampaikan potret semacam ini. Ini adalah hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, bahwa antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain itu sangat-sangat toleran, sangat-sangat menghargai satu sama lain, dan sangat dalam kehidupan bermasyarakat itu menjunjung tinggi harmoni dan kerukunan. Saya mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menggembirakan dalam hubungan antar umat beragama ini. Saya kebetulan sebagai peneliti di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama banyak mendapatkan tugas ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa kali ke Eropa. Di Indonesia saya menemukan hubungan antara umat beragama sangat-sangat luar biasa harmonis. Ketika saya datang ke NTT, ketika saya datang ke Manado, ke Minahasa, saya datang ke Papua, saya dibantu untuk bisa menjalankan tugas yang saya terima dan bahkan dihantar ke lokasi-lokasi yang menjadi tujuan saya oleh mereka saudara-saudara yang sebenarnya bukan seagama. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Mereka sangat senang membantu saya. Jadi saya yakin betul bahwa kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia itu adalah sangat toleran, sangat rukun, sangat damai. Hal ini ditopang oleh hasil penelitian. Ini ada penelitian survei dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Baru saja dilakukan tahun lalu, tahun 2021, tentang indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang angkanya itu adalah mencapai 72,39. Ini angka yang kategori tinggi. Artinya apa, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, bahwa dari hasil survei, jadi ini riset ya, bukan semata-mata asumsi, tapi hasil survei di 34 provinsi yang ada di Indonesia, dengan sampel stratified, ya, random sampling, itu di desa itu diacak, ya, diacak siapa kepala keluarga yang akan mengisi kuesionernya. Jadi ini sudah memenuhi syarat-syarat akademik sebuah riset. Ternyata kerukunan di Indonesia sangat membanggakan. Ya, 72,39 nilainya, 72,39 yang ini kategori tinggi. Kemudian yang kedua, juga ada survei sama dari kami, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun lalu tentang indeks kesalihan sosial. Jadi dalam beragama, hubungan antara kita dengan sesama itu disebut sebagai kesalehan sosial. Angkanya juga kategori tinggi, yaitu 83,92. Bagaimana caring, bagaimana giving, bagaimana kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana hubungan sosial antara anggota masyarakat, bahkan hubungan masyarakat dengan pemerintah, itu disebut sebagai kesalehan sosial, angkanya 83,92. Lalu bagaimana dengan hubungan individu dengan Tuhan, ya, yang kita sebut sebagai kesalehan individual.
juga angkanya sangat tinggi, yaitu 83,45. Ini saudara-saudara sekalian potret secara umum ya kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan ajaran agama, sebagaimana tadi juga banyak disinggung oleh Gus Soleh, Islam sebagai agama yang sangat mendukung perdamaian. Ini saya cantumkan beberapa ayat Quran ya. Tentu akan banyak sekali kalau saya tuliskan semuanya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini turun ketika dalam asbabun nuzul ya. Baca misalnya karya Imam Jalaluddin As-Suyuti terkait ayat ini, beliau menjelaskan bahwa ada sahabat di Madinah yang kedua anaknya non-muslim. Jadi kedua anaknya, sahabat Nabi ini tidak mau beragama Islam. Kalau di Madinah itu kira-kira banyaknya adalah orang Yahudi. Ya. Nah, dua anaknya itu adalah Yahudi. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya memaksa anak saya untuk masuk Islam? Sebelum Rasulullah SAW menjawab, turunlah ayat ini. Ya. Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Artinya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memaksakan agama sekalipun terhadap anak kita. Jadi kalau kepada anak saja tidak boleh, apalagi kepada orang lain. Banyak sekali di bawah ini ada lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu sudah hafal semua. Ketika Nabi diajak untuk bersama-sama ya, dalam agama itu bersama-sama, ada sinkretisme agama. Jadi karena capeknya ya, karena menyerahnya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah, karena perkembangan Islam semakin pesat, semakin banyak yang memeluk Islam. Lalu kemudian mereka menawarkan kepada Nabi, bagaimana kalau 1 minggu ikut agama Islam, lalu 1 minggu Nabi dan para sahabat ikut agama orang-orang musyrik. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama, tidak boleh ada mencampur adukan agama. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Masing-masing silahkan memeluk agama. Jadi koeksistensi, hidup berdampingan dengan agama yang berbeda. Nah, banyak sekali Bapak Ibu sekalian, di bawah ini ayat-ayat yang menunjukkan betapa antar agama itu harus saling menghormati. Di dalam misalnya Al-Mumtahanah ya, ayat 8, itu Allah menegaskan perintah kita kepada yang berbeda agama itu adalah antabarru wa tuqsitu ilaihim. Antabarru berbuat baik, wa tuqsitu berbuat adil ilaihim kepada mereka. Bayangkan Al-Qur'an menggunakan kalimat birru. Ya, birru itu biasa dipakai untuk kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ya, bagaimana kita menghormati orang tua? Kira-kira seperti itulah kita menghormati orang yang berbeda agama. Jadi sama sekali Islam tidak menghendaki kekerasan, apalagi pemaksaan agama. Justru adalah penghormatan terhadap agama lain, sebagaimana penghormatan terhadap kedua orang tua kita. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Ini yang sering saya sampaikan adalah kalau kita ingin dihormati agama kita, mari hormati agama orang lain. Kalau kita ingin punya rumah ibadah, kita pun harus bisa merasakan bahwa agama orang lain pun ingin punya rumah ibadah. Gitu. Jadi jangan menghalang-halangi pendirian rumah ibadah orang lain. Itu namanya adil, gitu ya. Kemudian di bawahnya, walau la daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din ba'dahum bi ba'din lahuddimat shawami wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fi asmullahu katsira. Ini larangan merusak rumah ibadah. Sinagog, biara, gereja itu tidak boleh dirusak. Maka di dalam sejarah Islam sekalipun ada peperangan tidak ada satu genteng pun yang rusak milik rumah ibadah orang lain. Enggak seperti sekarang.
yang terjadi justru banyak sekali kekerasan-kekerasan, pengerusakan rumah ibadah orang lain. Mengapa ayat ini turun? Di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan kenapa Islam tidak membolehkan merusak rumah ibadah agama orang lain. Dijelaskan di dalam beberapa kitab tafsir karena memang kedatangan Islam tidak untuk menghapus agama-agama lain. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Memang Islam menghendaki dalam kehidupan itu adalah koeksistensi, hidup berdampingan. Banyak lagi ayat-ayat di bawahnya ya, yang itu pada prinsipnya tidak boleh ada kekerasan di dalam kehidupan antar umat beragama. Kemudian ya ini ayat peperangan, tapi ketika ada bendera putih dikibarkan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelompok yang berperang kemudian meminta perdamaian, fajnah laha. Nabi diperintahkan untuk menerima perdamaian. Jadi perdamaian itu esensi daripada ajaran Islam. Peperangan itu justru terpaksa. Nanti ada ayat yang saya tampilkan bahwa peperangan dalam Islam itu adalah karena membela diri karena terpaksa. Kalau musuh minta berdamai, apalagi kita bangsa Indonesia ya, memang sejak awal adalah bersama-sama mengusir penjajah. Semua umat beragama bersama-sama berkontribusi dalam mengusir penjajah. Maka kita sejak awal berdamai. Nah, ketika dalam peperangan musuh minta berdamai saja, damai itu harus diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi harus menerima perdamaian. Ya. Kemudian ayat lainnya, wa min ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang musyrik datang ingin minta perdamaian, maka terimalah perdamaian. Jadi perdamaian itu adalah sesuatu yang harus diterima. Nah, kalau sudah berdamai, bagaimana? Maka ada ayat ya yang Quran surat An-Nahl ayat 91. Wa'ufu bi ahdi idza ahadtum. Jadi, kalau sudah berjanji maka pegang teguhlah perjanjian itu. Nah, para pendiri bangsa itu sudah melakukan kontrak sosial, ya, sudah melakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan Pancasila, ya, sebagai dasar negara, dan konstitusinya adalah Undang-Undang 45 dan bentuk negaranya adalah NKRI dan semboyan berbangsanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah perjanjian bersama. Maka umat Islam harus memegang teguh perjanjian itu. Kalau melanggar perjanjian, maka akan seperti orang-orang Yahudi di Madinah. Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang ada di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, perjanjian itu dilanggar oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi diusir dari Madinah oleh kaum muslimin. Bukan karena agamanya, bukan karena perbedaan agama. Tapi karena telah melanggar perjanjian dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana mereka bersekutu dengan musuh yang hendak memerangi Nabi dan para sahabatnya. Mereka berkhianat. Nah, saya kira Indonesia ini sudah sangat bijaksana ya. Orang yang berkhianat terhadap konstitusi kita, terhadap dasar negara kita, Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, tidak diusir, hanya dibubarkan organisasinya. Harusnya kalau menurut hukum Islam itu sudah bisa diusir itu. Nah, ini kita harus memegang teguh perjanjian. Maka inilah sesungguhnya ya perdamaian di dalam Islam. Nah, di dalam Islam ada peperangan. Tetapi peperangan itu ada kondisi yang membolehkan peperangan itu terjadi. Ini dinyatakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 dan surah Al-Baqarah ayat 190. Di dalam Quran surat Al-Hajj, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim." Diizinkan berperang ketika kalian dizalimi oleh musuh. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 190, "Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu."
perangilah di jalan Allah orang yang memerangimu. Artinya umat Islam diperangi terlebih dahulu, baru umat Islam itu membela diri. Sama ayat di atas juga demikian. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah Rasulullah SAW Nabi memulai peperangan, tidak ada. Perang Badar, Nabi diserang oleh orang musyrikin Makkah. Perang Uhud juga demikian, Nabi diserang karena orang-orang musyrik Makkah ingin membalas dendam kekalahan mereka dalam perang Badar. Perang Khandaq atau perang Ahzab, orang-orang yang tidak suka kepada Nabi dan para sahabat atau kaum muslimin di Madinah, mereka mengepung kota Madinah. Demikian perang-perang yang lain, saudara-saudara sekalian, apabila kita baca sejarah Nabi, bukan Nabi yang memulai. Nabi hanya membela diri. Jadi inilah saudara-saudara, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat cinta perdamaian. Islam tidak menghendaki peperangan, peperangan hanya terjadi ketika umat Islam membela diri atau ketika umat Islam diperangi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kenyataan umat Islam atau kehidupan beragama di Indonesia. Sangat rukun, sangat damai. Tetapi belakangan muncul sikap beragama yang radikalisme, sehingga memunculkan sikap yang kita sebut sebagai terorisme. Yang pertama itu banyak diberitakan di media itu adalah bom Natal tahun 2000. Ada 25 gereja yang diledakkan. Kemudian bom Bali tahun 2022. Kemudian bom di JW Marriott tahun 2003. Kemudian bom Bali 2 ya, tahun 2005. Bukan hanya gereja, masjid pun ya, Masjid Polres Cirebon tahun 2010 itu juga diledakkan. Berturut-turut saudara-saudara sekalian banyak sekali peristiwa terorisme. Bahkan di Surabaya itu melibatkan hanya satu keluarga ya. Bapaknya itu meledakkan bom di gereja Pantai, anak perempuannya itu di GKI di Ponorogo Surabaya, dan 2 orang anaknya yang juga masih remaja itu juga meledakkan bom Santa Maria tak bercela di Surabaya. Dalam satu waktu mereka meledakkan 3 gereja, 1 buah keluarga. Mengapa ini terjadi? Karena ada faham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Mereka sebenarnya memanipulasi ya. Istilah Gus Soleh tadi, mereka mengatasnamakan agama untuk kepentingan ambisi pribadi dan kelompoknya. Bahkan ketika banyak di antara mereka yang ditangkap ya, senior-seniornya oleh aparat keamanan, mereka juga menyerang aparat keamanan kita sehingga polisi menjadi sasaran pemboman. Bahkan mereka menuduh pemerintah kita sebagai tauhid. Tauhid itu syaitan, kaki tangan syaitan. Nah, sekarang trennya sudah ada yang tadinya separatis ya, yaitu gerakan di Papua ya, gerakan bersenjata di Papua, tapi juga sudah dinyatakan terorisme oleh pemerintah kita. Nah, ini fenomena yang terjadi belakangan ini yang merusak citra bangsa Indonesia yang rukun, damai, dan toleran tadi. Mengapa? Karena ada ini, ya, ada sikap atau paham radikalisme yang intinya adalah mereka anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, intoleran. Mereka dengan cara-cara kekerasan, jadi menghalalkan cara-cara kekerasan, mengubah sistem yang sudah mapan. Sistem kita dalam berbangsa dan bernegara sudah mapan, mereka ingin ubah, ya, dengan ideologi yang mereka usung. Mereka ingin menggantinya, tapi dengan cara-cara yang inkonstitusional. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mereka berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat.
mereka setiap hari ya berusaha merekrut anggota-anggota dari kalangan masyarakat. Nah, ini hasil riset ya yang seperti tadi, yaitu survei oleh lembaga-lembaga yang cukup ternama. Ternyata dari mulai pelajar, guru, PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta, masyarakat, sudah banyak yang terprovokasi oleh propaganda mereka dan kemudian bergabung, baik itu secara ideologi maupun secara organisasi. Angkanya mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah misalnya, untuk kalangan siswa itu 58,5%. Ini masih bentuk opini. Dalam bentuk aksi, ya perbuatan itu 7%. Jadi angkanya 7% dalam bentuk keterlibatan atau persetujuan mereka terhadap aksi radikalisme tadi atau terorisme tadi. Kemudian kalau guru dan dosen 23%. Nah, tetapi untuk setuju kepada aksi tindakan terorisme itu 8%. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Kemudian di tahun 2018 Al-Farah Institute mensurvei PNS jumlahnya 19,4% yang menolak ideologi Pancasila. Kemudian BUMN itu 18,1%. Swasta lebih kecil 9,1%. Kemudian yang menolak NKRI itu 0,2%, BUMN 17%, dan swasta lebih rendah lagi. Artinya apa? Radikalisme juga sudah masuk di kalangan profesional. Di kalangan masyarakat, itu survei dari BNPT tahun 2019, itu menyatakan potensi radikalisme. Ini juga penelitiannya sudah sampai tingkat desa, ya, yaitu 38,43%. Jadi ini angka-angka yang menunjukkan bahwa radikalisme perlu kita waspadai, karena walaupun sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang dihukum mati, bahkan tertembak, ya, ada Nurdin M. Top, ada Azhar, Dr. Azhari, ada Dulmatin, ada Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, ya, Ali Imran yang alhamdulillah sudah kembali ke pangkuan NKRI, ya, dan lain-lain, termasuk Ustadz Nasir Abbas yang juga sudah kembali ke NKRI. Itu ternyata penangkapan juga sudah banyak, tapi terus, ya, ada regenerasi, ada metamorfosa. Model daripada jaringan dan organisasi mereka berubah bentuk. Bahkan sekarang, seperti yang belum lama kita diskusikan, mereka sudah banyak bergerak dalam filantropi, ya, dalam usaha-usaha amal sosial. Di minimarket itu mereka menaruh kotak amal. Di beberapa warung rumah makan mereka juga menaruh kotak amal yang berdalih kegiatan sosial. Belum lagi di media sosial, melalui YouTube, melalui internet, mereka memasang upaya-upaya untuk menjaring dana umat. Dan ini ternyata sangat besar sekali dana yang mereka bisa kumpulkan. Belum lagi yayasan-yayasan yang berkedok pendidikan, kemudian ternyata di level paling dalam mereka mengkader pelajar-pelajar yang tidak cinta kepada NKRI dan tidak suka kepada Pancasila. Nah, ini paham radikal. Jadi kalau ada orang yang masih bingung radikalisme itu apa, saya melakukan riset dengan mewawancarai beberapa napi teroris, ya, yang sudah bebas. Itu ada yang sadar 100%, ya, ada yang masih setengah sadar begitu. Yang sadar 100% itu dia tidak lagi mau ikut jaringan teroris dan dia tidak lagi anti NKRI. Dia sudah menerima NKRI dan Pancasila. Tapi ada, dan ini banyak jumlahnya, yang cuma setengah sadar. Cuma setengah sadar itu tidak lagi mau ikut teroris,
tapi belum menerima NKRI dan Pancasila. Nah, kenapa? Ya banyak alasannya. Alasannya ya karena nggak mau ditangkap lagi, gitu ya. Karena takut ditangkap lagi. Karena mereka dengan dipenjara, dibina di lapas itu pisah dari istri dan anak-anak yang mereka sayangi. Nah, tapi gagasan radikalismenya belum hilang. Ini makanya menjadi penting saya kira diskusi-diskusi semacam ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana paham radikal itu mudah sekali ya mempengaruhi ya generasi muda kita. Nah, ada 6 yang saya temukan. Yang pertama, mereka anti NKRI, menolak negara kesatuan Republik Indonesia karena mereka mengidealkannya negara itu harus daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Jadi negara harus berbentuk daulah atau khilafah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mereka menolak Undang-Undang 45 dan Pancasila karena mereka menghendaki tahkimus syariah. Jadi ingin berdasarkan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, mereka mengartikan jihad dengan qital. Ini sangat berbahaya sekali karena jihad di dalam Islam itu maknanya sangat luas. Berbakti pada orang tua itu jihad. Pergi haji dan mendapatkan haji mabrur itu jihad. Menuntut ilmu itu jihad. Tapi mereka menyatakan bahwa pengertian jihad yang diperintahkan dalam Quran itu adalah berperang. Jadi di dalam Quran itu banyak sekali ayat yang setelah beriman itu lalu apa? Wajahidu fi sabilillah. Itu banyak ayat yang bunyinya seperti itu. Maka mereka mengatakan setelah Islam, setelah beriman, maka kewajiban yang berikutnya adalah berperang. Nah, kata mereka berperang itu lebih utama dari ibadah-ibadah manapun. Dari sholat, dari puasa, dari haji. Bahkan kalau panggilan perang itu sudah dikomandangkan, maka boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan infak sedekah itu tidak boleh dilakukan. Kalau sudah datang panggilan jihad, panggilan berperang, harta itu harus diberikan untuk kegiatan jihad atau berperang itu. Jadi tafsirnya sudah sedemikian jauh, Bapak-bapak sekalian. Itu yang mereka pahami bahwa setelah beriman itu kewajibannya adalah berjihad atau qital. Dan mereka meyakini bahwa kemenangan Islam itu hanya diperoleh dengan berperang, dengan jihad itu. Nah, inilah paham mereka yang saya kira penting untuk kita luruskan. Kemudian yang keempat, irhabiah, teror. Nah, membunuh orang lain dengan teror, dengan bom itu dianggap sebagai jihad. Ini yang sangat berbahaya saya kira. Tadi sudah diterangkan juga oleh Gus Soleh. Bahwa sebenarnya membunuh satu orang saja di dalam Islam itu hukumannya, dosanya sama seperti qatalan nasa jami'ah, membunuh manusia keseluruhan. Kok mereka itu begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain dengan melakukan pemboman, teror, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang saya kira penting untuk kita kritisi, ya, kita luruskan. Jangan sampai anak-anak muda kita, masyarakat kita terpengaruh sehingga mereka beragama tapi menghalalkan darah orang lain. Yang kelima adalah takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Jadi kita yang bukan kelompok mereka, kita yang sekalipun Islam, kita mengamalkan ajaran Islam karena enggak sepaham dengan mereka, itu dianggap sebagai kafir, gitu, yang benar mereka sendiri, begitu. Nah, ini juga yang merupakan paham radikal yang saya kira penting untuk kita luruskan. Dan yang keenam ini adalah al-wala wal bara. Ini sering saya sampaikan juga. Al-wala itu artinya care, ya, berteman. Nah, berteman hanya dengan sesama muslim. Tapi kalau kepada non-muslim mereka tidak mau berteman. Kata mereka, kalau berteman dengan orang kafir akan terbiasa dengan kekufuran, katanya begitu. Padahal tadi ayatnya sudah saya bacakan di atas betapa Islam memerintahkan kita untuk hidup berdampingan dengan agama yang berbeda, bahkan saling berbuat kebaikan dan berlaku adil. Nah, dari 6 itu ya, itu nanti ada tangga seperti ini.
Kalau sikapnya al-wala wal bara itu eksklusif, ya hanya berteman dengan sesama Islam. Nanti dia takfiri, memusuhi kelompok yang berbeda, itu sudah intoleran. Nah, kalau sudah tadi yang ke 1, 2, 3, 4 itu sudah sangat berbahaya. Itu sudah kategorinya radikal. Sudah membolehkan teror, sudah mengharuskan peperangan, kemudian tidak cinta NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang 45, itu sudah radikal. Tetapi itu belum ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Jadi masih paham, ya. Nah, kalau sudah dilakukan dalam bentuk amaliyah atau perbuatan, barulah kita sebut sebagai terorisme. Nah, terorisme itu karena ada paham radikal, gitu ya. Walaupun orang radikal belum jadi teroris, biasanya disebut kombatan saja, ya, belum melakukan amaliyah. Nah, tapi sekali lagi ini sangat berbahaya, oleh karenanya penting bagi kita untuk mencegah berkembangnya paham radikal itu di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekhilafan dan bila terlalu panjang, karena semangat, ya, kalau sudah bicara modernisasi beragama, sudah bicara kerukunan, toleransi, radikalisme, saya paling semangat, Gus Soleh. Dan Pak Saifuddin Jamil sebagai moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Abdul Jamil Wahab yang telah memberikan pencerahan tentang bagaimana sebenarnya kerukunan hidup kita beragama di alam dunia ini yang sesuai dengan syariah-syariah Islam yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umatnya. Untuk itu juga kita lihat di mana di dalam agama Islam itu sangat ditekankan kita untuk saling bersilaturahim, menjalin hubungan antar umat beragama yang beda agama ataupun yang satu agama, supaya kita dapat menjalin hubungan yang baik. Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan persatuan dan kesatuan umat. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Abdul Jamil Wahab yang telah memberikan pencerahan yang cukup gamblang dan mudah untuk kita pahami. Untuk selanjutnya kita masuk sesi yang kedua, yaitu narasumber kita yang kedua, yaitu Ustadz Ken Setiawan. Beliau adalah pendiri dari NII, yaitu NII Crisis Center, yang pada saat ini beliau akan memaparkan tentang bagaimana sih sebenarnya NII itu korelasinya terhadap keamanan dan kesejahteraan yang akan terjadi di negara Republik Indonesia ini. Untuk itu, kepada Ustadz Ken Setiawan kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator, terima kasih Gus Solah yang terhormat nih, senior luar biasa ini. Ustadz Dr. Abdul Jamil Wahab yang tadi sudah menyampaikan rambutnya tambah panjang ini. Yang sudah mencerahkan latar tentang bagaimana radikalisme asal-usulnya, terus bagaimana perkembangan terkini. Saya paling melengkapi karena memang bicara negara Islam Indonesia hari ini sedang ramai. Banyak masyarakat menganggap bahwa radikalisme ini terkait masalah NI sudah tidak ada. Ada pengamat, ada peneliti mengatakan bahwa NI sudah vakum. Namun faktanya hari ini malah justru NI naik level. Yang tadinya hanya bicara di pemahaman, di pemikiran, yang levelnya baru intoleran menuju radikal. Tapi kemarin di Sumatera Barat kita mendengar 16 pengikut NI ditangkap Densus 88, di kota Tangerang juga ada yang ditangkap, terus di Tangsel, ini belum lama kemarin juga ada 5 pengikut NI yang ditangkap Densus 88. Artinya bahwa
selama ini yang kita biarkan, yang kita anggap sebuah paham, ternyata mampu melewati fase yang hanya radikal tadinya berpikiran, akhirnya menjadi terorisme. Orang yang radikal memang belum tentu terorisme, tapi teroris pasti radikal. Nah, ini yang terjadi. Ada banyak hal yang menarik terkait masalah NI yang sekarang sudah metamorfosa menjadi teroris ya. Sudah menjadi para tersangka teroris ini. Doktrinnya tadi sudah disampaikan sama Pak Dr. Abdul Jamil bahwa iman hijrah jihad ini ya memang mereka sudah punya dasar. Jihad itu adalah konsep perang. Cuman memang selama ini konsep NI ini dibangun ya jihadnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara. Nah, permasalahannya ini kan hari ini NI mau mengikuti jejak para seniornya NI yang awalnya hanya dua struktur, struktural dan non-struktural. Yang non-struktural sudah terkontaminasi dengan paham Salafi Wahabi Jihadi. Ini kelompok NI yang saat ini juga sepertinya mau mengikuti konsep ini. Jadi jihad yang sebelumnya hanya bicara tentang bagaimana konsep membangun negara, cari duit, cari orang sebanyak-banyaknya, tapi sekarang sudah mengatakan bahwa jihad ini juga dengan amaliyah. Nah, ini sudah melakukan teror. Menarik karena memang kelompok NI dan Salafi Wahabi ini memang saat ini cukup besar di Indonesia. Jadi NI kebanyakan adalah para milenial, kalangan anak-anak muda. Sasarnya walaupun sebenarnya yang menjadi korban semua usia, semua bahkan tidak pandang sisi pendidikan, ekonomi, akan direkrut juga. Jadi NII dengan konsep Salafi Wahabi ini ketika bergabung ngeri. Karena konsep Salafi Wahabi ini juga ternyata lebih frontal di masyarakat. Kalau NI ini kan gerakan underground, nggak pernah mengaku di masyarakat kalau dirinya terlibat. Tapi kalau Salafi Wahabi ini banyak, bahkan di kalangan pemerintahan, di ASN, di TNI, Polri, ini banyak sekali. Jadi mergernya dua kelompok ini menurut saya bahaya. Kenapa? Di Suriah itu kelompok kita sebut Khawarij ini ya kan, Salafi Wahabi ini yang terpapar itu di aparatnya itu hanya 16.000 orang yang disersi, suruh nggak pernah hadir. 16.000 orang ini bisa memprovokasi masyarakat sehingga Suriah hari ini menjadi berantakan. Nah, kelompok Salafi Wahabi di Indonesia ini yang terpapar itu dari kalangan Polri saja, itu yang mungkin pernah dengar istilah Polri Cinta Sunnah ini. Jadi ini angkanya kalau di Instagram saja, ini belum di Facebook, belum di Twitter, belum di medsos lainnya, itu di Instagram saja sudah 175.000. Awalnya menggunakan nama Polisi Cinta Sunnah, tapi saat ini berganti menjadi Pembelajar Cinta Sunnah. 175.000 bukan angka yang sedikit. Jadi kita ambil 20%-nya saja itu sudah cukup banyak. Dan mereka punya keterampilan dalam hal senjata. Ini menurut saya langkah yang berani mereka mengambil risiko. Dan memang di sebuah negara konflik, mereka pasti memang infiltrasi aparat. Jadi menurut saya ini sinyal yang tidak bagus ketika kelompok Salafi Wahabi merger dengan kelompok NII yang akhirnya ya terornya nggak tanggung-tanggung. Tapi kita berharap semoga tetap aparat kita sigap dalam mengantisipasi di bulan puasa, apalagi jelang Lebaran ini, semoga aman dan kondusif. Tapi kembali lagi bahwa ini di daerah termasuk di Lampung, di Sumatera Selatan, di Garut kemarin kita mendapatkan banyak laporan juga dari korban. Di daerah Bogor, Bekasi, ternyata malah justru di saat pandemi ini banyak laporan-laporan dari masyarakat terkait masalah korban NII. Artinya ketika media dan masyarakat tidak pernah memberitakan, tidak membahas persoalan masalah NII, justru kelompok NII ini gencar melakukan perekrutan di masyarakat. Jadi mereka malah justru leluasa, apalagi hari ini menggunakan media sosial. Jadi kita berharap negara segera hadir dalam artian memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia. Apa itu keadilan?
komunisme itu sudah ada undang-undangnya jelas. Kitab MPR. Jadi kalau bicara tentang komunisme ditindak. Namun yang faktual hari ini, jadi ancaman yang nyata saat ini adalah ideologi yang mengatasnamakan agama. Jadi mereka yang memanipulasi agama, yang mereka bahkan ada di sekitar kita, namun belum bisa disentuh oleh hukum. Alasannya demokrasi, kebebasan berpendapat. Adapun ketika sudah ditindak, yang diselesaikan itu hanya organisasi, seperti HTI, seperti FPI, namun orangnya masih ada, mereka bisa ganti nama dan masih tetap bisa menyebarkan pahamnya. Nah, kalau mau jujur, adil, komunisme diberikan undang-undang. Ya. Radikalisme, NI, khilafaisme, salafi, wahabisme, menurut saya juga perlu diberikan undang-undang, sebuah larangan yang tentunya mengarah kepada yang bukan hanya ini, semua yang bertentangan dengan ideologi Pancasila menurut saya layak untuk dilarang. Dan kita berharap Kementerian Agama juga tegas dalam artian bahwa hari ini orasi-orasi keagamaan ini tidak semuanya menyejukkan. Orasi-orasi keagamaan cenderung ada yang justru menjadi provokasi, ujaran kebencian, hujatan, bahkan caci maki. Kita berharap segera menerbitkan sertifikasi penceramah keagamaan supaya ceramah-ceramah keagamaan bisa menyejukkan dan membuat ke depan Indonesia aman dan damai. Kita berharap masyarakat yang waras jangan diam, mari kita lawan dengan kontra narasi, kontra ideologi bagaimanapun. Mereka memang jumlahnya tidak banyak, namun mereka 24 jam bergerak. Jadi kita yang waras jangan diam. Kalau kita diam, barangkali mungkin keluarga kita, lingkungan kita akan bisa terpapar ke sana. Itu mungkin Gus Salah sebagai awalan, nanti akan diadakan tanya jawab karena saya lihat waktunya sudah mendekati. Takutnya nanti nggak ada tanya jawab. Jadi sambil nunggu berbuka puasa, saya di jalan kebetulan ini karena tadi ada kegiatan. Jadi salam untuk semua, semoga Indonesia aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk adinda kita Ustadz Ken Setiawan yang merupakan ex-radikalis NII, pendiri NII Crisis Center yang telah memberikan paparan dengan cukup jelas dan gamblang dan juga harapan bahwasanya Indonesia ke depan harus lebih baik dan pada saat sekarang ini harus ada satu patokan bahwasanya dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengganggu eksistensi negara Republik Indonesia ini harus sudah diatur menurut undang-undang yang berlaku. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya kita gimana Pak Dinda Nurul, kita buat langsung tanya jawab nih. Iya, Bang, boleh tanya. Ditampung dulu 3 pertanyaan. Siap. Baik, untuk penanya silakan raise hand. Kita buka 3 pertanyaan untuk nantinya bisa dijawab oleh para narasumber. Silakan. Yang raise hand silakan. Ada Pak Daniel Pasaribu. Pak Daniel Pasaribu, silakan Pak Daniel Pasaribu. Silakan. Di-unmute dulu, Pak. Pak Daniel Pasaribu masih bisa mendengar? Pak Daniel Pasaribu. Mas Nurul, dibuka Mas Nurul mic-nya. Ya, terima kasih. Oh, ya. Tadi di host terkunci dia. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam Pancasila. Salam. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ken tadi, Ken Setiawan, tentang sertifikasi para penceramah. Nah, bagaimana caranya melakukan sertifikasi para penceramah agama dan lembaga apa yang mengeluarkan sertifikat tersebut?
Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Daniel Pasaribu. 2 orang lagi penanya yang kita berikan waktu, silakan. Raise hand. Silakan yang ingin bertanya, kesempatan kita berikan untuk para penanya. 2 orang lagi. Jika tidak ada, mungkin bentar lagi akan menyusul. Kita lanjut dengan jawaban dari narasumber, yaitu Ustadz Ken Setiawan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Daniel Pasaribu. Kepada Ustadz Ken Setiawan, dipersilakan, Pak. Wah, jangan dipanggil Ustadz. Berat sekali. Wah, yang Ustadz itu Pak Doktor itu. Kalau saya hanya orang yang pernah tersesat, ini saya lagi belajar lagi. Jadi terkait masalah sertifikasi penceramah, sebenarnya kriterianya kemarin yang sudah diposting, walaupun sebenarnya kalau saya melihat ini bukan ceroboh, tapi sengaja bahwa biar masyarakat tahu bahwa ini salah satu indikasi penceramah. Terus siapa yang mengeluarkan? Ya tentunya Kementerian Agama. Dan kita berharap Gus Yakut segera nih membuat, kemarin luar biasa ini ya konsep TOA, bagaimana untuk mengatur, itu sudah bagus sekali. Bagaimana ke depan kita tunggu tentang penceramah agama, tentunya ya agar masyarakat itu mendapatkan ketenangan. Kita di rumah punya masalah, di tempat kerja punya masalah, pengen ke tempat ibadah mendapatkan hal-hal yang menyejukkan, tapi ketika penceramahnya agama mengatakan, wah ini ciri-ciri pemerintah zolim, malah datang ke tempat ibadah, kita malah mendapatkan hal-hal yang membuat kita marah. Kita mau protes nggak enak, kita mau meninggalkan juga nggak enak, akhirnya kita mendengarkan, pulang kita gerundal. Nah ini yang terjadi. Jadi kita dengan adanya sertifikasi perapatan, paling nggak orasi-orasi keagamaan lebih condong ke bagaimana yang mengedukasi, yang menyejukkan, supaya ya konsep rahmatal lil alamin itu benar-benar terjalin. Karena selama ini menurut saya banyak juga masyarakat sebenarnya terpapar tapi tidak menyadari. Kalau kita sebut sebagai OTG, jadi banyak masyarakat yang terpapar tapi dia ya tidak sadar. Jadi walaupun kadang-kadang sudah divaksin, sudah dikasih tahu bahwa radikalisme seperti, tapi ternyata tidak ada jaminan ketika dia sudah divaksin sama ideologi, ternyata masih bisa terpapar radikalisme juga. Jadi banyak yang malah kadang teriak Pancasilais, tapi dia masih menganggap bahwa diri paling benar, yang lain salah. Jadi konsep ini dibangun dengan konsep moderasi beragama, dengan sertifikasi penceramah, saya rasa ke depan Indonesia akan lebih aman dan damai gitu, Pak. Begitu Pak Sarifuddin Jamil. Untuk pertanyaan ke tadi yang salah satu peserta, semoga tidak puas. Nanti kita diskusi lagi. Terima kasih. Masih unmute. Baik, terima kasih banyak untuk adinda kita Ustadz Ken Setiawan yang merupakan ex-radikalis Negara Indonesia Islam ya, atau pendiri NII Crisis Center, yang telah memberikan paparannya dan jawaban yang cukup jelas saya kira. Jadi harapan daripada penanya yaitu mengenai sertifikasi daripada penceramah yang akan berceramah, kemudian lembaga apa yang akan mengeluarkan sertifikasi tersebut, dan dalam hal ini sudah dijawab, maka kita buka untuk sesi pertanyaan yang kedua. Silakan untuk para penanya. Ustadz Abdul Jamil. Ustadz Jamil ingin menjawab mungkin. Lebih bisa kompeten. Ya, Pak Dokter yang mungkin dari Kementerian Agama mungkin lebih jelas karena memang di bidangnya. Ya, silakan Bapak Dokter untuk memberikan tambahan, Pak.
jawaban untuk para penanya. Baik, terima kasih. Iya, nah bentar. Selama ini yang sudah berjalan gede. ya. Di gede dia. Gede mana? Stadion. Sudah kedengaran ya? Baik, selama ini yang sudah berjalan, sertifikasi itu dilakukan misalnya oleh MUI ya, tapi kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, saya kira Kementerian Agama juga dalam beberapa kali pertemuan itu juga mengundang beberapa tokoh agama, dan itu juga ada apa yang disebut dengan peningkatan kapasitas. Jadi istilahnya supaya tidak disimpang siurkan ya, atau tidak digoreng begitu. Kalau semula itu istilah yang muncul adalah sertifikasi, tapi kemudian diganti dengan istilah peningkatan kapasitas. Nah, saya kira bisa dilakukan juga oleh NU maupun Muhammadiyah. Halo? Kok terhenti? Sepertinya ada gangguan, Gus, terputus, Gus. Halo? Nah, sepertinya terputus, Gus. Kita Habib hanya. Kalau terputus, iya, terputus nih, Gus. lanjutkan. Nah, silakan. Lanjutkan Pak Ustadz Abdul Ya. Jamil Wahab. Silakan. Ketika ini diketahui oleh masyarakat, muncul penolakan oleh beberapa pihak begitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa memang masyarakat yang belum paham ya, apa maksud dari peningkatan kapasitas atau bahasa lainnya itu sertifikasi tadi. Nah, kalau masyarakat yang belum paham, diberi penjelasan bahwa dokter saja harus orang yang mempunyai Sertifikasi. lisensi dokter begitu ya. Orang yang tidak punya ijazah dokter begitu ya, atau sertifikat dokter, tidak boleh untuk menjadi seorang dokter. Nah, demikian saya kira soal agama itu soal yang sangat penting, karena itu menyangkut akidah, menyangkut sikap, kehidupan masyarakat begitu. Jadi itu penting masyarakat memahami. Tapi memang ada juga yang nggak mau menerima walaupun sudah diberi penjelasan. Nah, ini saya kira mereka itu bagian dari tadi ya, kelompok-kelompok yang merasa disudutkan atau mulai terkepung ya oleh kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak mereka. Nah, oleh karenanya kita melihat survei dari P3M misalnya atau dari CRCS itu yang menemukan adanya pola pergeseran. Yang tadinya masjid itu moderat, tiba-tiba menjadi masjid yang mengandung penceramah-penceramah radikal. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka menurut saya berlaku mari bung rebut kembali gitu ya. Jadi judulnya, tagline-nya mari bung rebut kembali. Jadi kalau bisa nanti ada suksesi kepengurusan gitu, disiapkan kader-kader kita dari masyarakat yang moderat untuk bisa mengambil alih begitu kepemimpinan dari DKM ya biasanya. Saya kira itu Pak Moderator dan Gus Soleh. Tagline-nya mari bung rebut kembali. Ya itu. Sekaligus. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk
Ustadz Dr. Abdul Jamil Wahab yang telah menambahkan jawaban dari penanya, yaitu yang disampaikan tadi oleh penanya. Untuk selanjutnya, closing statement kita minta kepada narasumber masing-masing untuk memberikan closing statement, dimulai dari Bapak Ustadz Dr. Abdul Jamil Wahab. Kepada Ustadz kami silakan, Ustadz. Terima kasih. Mari kita tokoh agama ya yang hadir di sini maupun tokoh masyarakat itu memperhatikan lingkungan kita. Kalau memang terjadi indikasi yang mengarah kepada penyebaran paham radikalisme, maka harus ada koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, ya, baik itu agamawan, tokoh masyarakat, pemerintah, aparat keamanan untuk menindaklanjuti. Kalau memang itu sudah ada, maka harus ada upaya yang juga moderat begitu ya. Jangan juga upaya kita itu adalah juga radikal begitu. Jadi penyebaran paham Islam yang moderat terus kita lakukan juga dengan cara-cara yang moderat. Antara lain tadi, kalau itu adalah masjid begitu ya, maka kita lakukan suksesi ya. Bagaimana agar kepengurusan berikutnya adalah merupakan tokoh-tokoh yang moderat, bukan tokoh-tokoh yang radikal. Saya kira itu closing statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Abdul Jamil Wahab yang telah memberikan closing statement. Untuk selanjutnya kami persilakan adinda kita, yaitu adinda Ustadz Ken Setiawan untuk memberikan closing statement. Kepada Ken Setiawan kami persilakan. Silakan. Baik. Sinyalnya agak kurang bagus, saya pakai suara saja. Jadi kita berharap masyarakat bijaksana dalam menggunakan media sosial, karena hari ini berita hoax dengan berita fakta sudah beda tipis. Kita harus cek dan recheck, tabayun, jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Agama dan kitab suci tidak ada yang salah, tapi tidak semua orang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Jadi kita harus kritis terhadap fenomena di sekitar kita. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Moderator. Moderatornya kemana nih Mas Nur? Di unmute dulu Pak Baik. Sarifudin. Terima kasih banyak untuk adinda kita Ken Setiawan yang telah memberikan closing statement. Beliau berharap bahwasanya kita harus perangi hoax. Hoax adalah yang menghancurkan bagi kita, bagi stakeholder yang ada di lapangan. Ketika kita menemukan gejala-gejala yang mengarah kepada radikalisme, yuk kita bekerja sama seperti harapan dari Dr. Abdul Jamil Wahab tersebut. Baik, terima kasih banyak yang saya sampaikan kepada Gus Soleh sebagai koordinator pembawa acara Agama Cinta ini, dan juga adinda saya, Adinda Nurul Hikmah, yang telah memberikan kesempatan saya untuk saya akan berikan tugas selanjutnya kepada adinda saya, M. Nurul Hikmah, dengan ucapan cinta yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Bang Sarifudin Jamil yang telah dengan sangat baik memimpin jalannya ngabuburit virtual kedua kita. Itu selanjutnya karena Habib belum nampak ya di layar kita saat ini, kami mohon kepada Gus Soleh untuk memberikan ucapan terima kasih. Pada Gus Soleh kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Harap dimatikan mic-nya semuanya Mas Nurul, biar nggak kredit suaranya. Alhamdulillah, sebentar lagi sudah mau menjelang adzan maghrib. Sambil nunggu adzan maghrib, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada akhi fillah Ustadz Abdul Jamil Wahab yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, yang sangat mencerahkan, yang bisa membuka wawasan kita semuanya agar diri kita dan juga keluarga kita tidak terpapar paham radikalisme. Dan juga tak kalah menariknya juga apa yang disampaikan oleh pejuang kita ini, yang telah mendapatkan hidayah kembali, hidayah kebangsaan. Karena dulu beliau adalah orang yang sangat aktif di NII ya. Dan untuk menebus dosanya, beliau saat ini sangat aktif untuk menangkal daripada gerakan-gerakan radikalisme agar tidak terpapar dan tersesat seperti dirinya dahulu. Di antara yang sangat menarik apa yang disampaikan oleh dulurku Ustadz Ken Setiawan ini, yaitu kalau ada TAP MPR nomor 12 tahun 1965 atau 66, bahwasanya paham komunisme, Leninisme, dan sejenisnya itu tidak dibolehkan di Indonesia dan ada TAP-nya. Apabila ada orang yang menyebarkannya di Indonesia ini, sanksinya adalah hukum. Akan tapi saat ini gangguan kita bukan hanya ekstrem kiri. Ekstrem kiri ini bisa dikatakan antara ada dan tiada. Dikatakan tidak ada, tapi kita harus tetap waspada karena bagaimanapun juga komunis dulu atau PKI pernah melakukan pemberontakan di Indonesia. Tetapi janganlah kita jadikan suatu bentuk dendam yang berkepanjangan. Syukur-syukur paham komunisme sudah tidak ada lagi di Indonesia, tapi selama TAP itu belum dicabut, berarti pelarangannya ada. Apa yang disampaikan oleh Ken Setiawan justru, saat ini gangguan adalah banyak dari ekstrem kanan atau ekstrem yang mengatasnamakan agama. Hendaklah wakil-wakil rakyat kita yang terhormat yang duduk di parlemen sana untuk memikirkan agar NKRI dengan Pancasilanya ini tidak senantiasa diganggu. Mereka tahu, mereka mengambil celah karena tidak ada perangkat hukum yang jelas untuk melarang mereka. Kecuali setelah mereka melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kepada kriminalisme, yaitu cenderung melakukan langkah-langkah teroris. Apabila masih semacam paham, mereka ini kan tidak ada perangkat hukumnya, dengan bebas, dengan enak sekali menyampaikan di media sosial. Bahkan beberapa minggu yang lalu, mereka menyampaikan agar Pak Jokowi, ya kan, untuk masuk ke khilafah. Gendeng edan. Mungkin semuanya sama tahu. Disampaikan secara terbuka proposal dari kelompok khilafah kan gitu ya. Meminta Pak Jokowi agar Indonesia ini dirahmati oleh Allah kan gitu ya. Agar diberkati ya. Pak Jokowi diminta untuk menjadi apa? Masuk di dalam kelompok khilafah dan akan didukung untuk menjadi pemimpin khilafahnya. Lah ini kan edan. Lah mereka seakan-akan sengaja membuat semacam itu karena perangkat hukumnya tidak ada. Nah, melalui mimbar webinar ngabuburit virtual kedua ini, mudah-mudahan didengar oleh pemangku jabatan. Tapi negara kita ini tidak politika, tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja. Pemerintah menjalankan atau sebagai eksekutif menjalankan apa yang ada di dalam perintah
yang telah dibuat undang-undangnya oleh yudikatif dan legislatif, yaitu wakil-wakil rakyat kita yang terhormat, yang mulia, yang duduk di parlemen itu. Mudah-mudahan agar bangsa ini adem ayem tentrem, tidak ada orang yang menggunakan topeng agama untuk merusak, bahkan dengan topeng agama ini digunakan oleh kelompok ketiga atau negara ketiga untuk mengambil keuntungan dengan keadaan Indonesia yang chaos ini. Mudah-mudahan wakil-wakil rakyat kita benar-benar mau mendengarkan suara rakyat, sehingga Indonesia yang diwariskan kepada kita dengan Pancasilanya bisa tetap abadi sampai yaumil kiamat kelak, sampai kepada anak cucu kita. Demikian dari kami. Detik demi detik sudah tinggal hitungan menit, sudah mau adzan maghrib. Mari kita tutup dengan doa. Karena Habib Ja'far nggak ada, yang mungkin sibuk, nggak kita ganggu untuk webinar selanjutnya. Mungkin ada kesibukan lainnya. Mari bersama-sama kita doa, mohon kepada Allah Ta'ala, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab dan juga Ken Setiawan dan juga moderator Saifuddin Jamil ya, dapat dicatat, ditulis oleh Allah sebagai amal salihah, amal jariah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tajali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabiri kulla kasir wa ya muqawwi kulla dhaif wa ya ma'mana kulla mahis. Allahumma ja'al biladana Indonesia ya Allah biladan aminah warjuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi yaumil akhir. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Allah negeri yang adem, ayem, tentrem, gemah, ripah, lojinawi, murah sandang, murah pangan, dan murah papan ya Allah. Jauhkanlah daripada segala bentuk musibah dan bencana. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah ilmu yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi suatu bentuk amal bakti kami, hablum minallah, penghambaan kepadamu, dan hablum minan nas, penghambaan kepada sama umat manusia, terlebih-lebih kepada penjagaan negeri kami Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa akhiru da'watina alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bertepatan juga waktu adzan di tempat Gus. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami kembalikan kepada Mas Nurul selaku pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Gus Soleh dan selamat berbuka bagi teman-teman semua. Selamat berbuka. Mohon maaf takjilnya masih sendiri-sendiri, belum bisa disediakan oleh panitia ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih telah mendukung acara Agama Cinta dan jangan lupa untuk mengikuti ngabuburit virtual berikutnya. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Allahumma fiqh ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun semuanya. Terima kasih.